Halo semuanya. Pernah nggak sih Anda merasa kalau bumi ini tuh luas banget, sampai-sampai tindakan kecil kita rasanya nggak akan bawa pengaruh apa-apa? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal membedah realita yang sebenarnya. Kita akan lihat gimana rutinitas harian kita, yang mungkin sering nggak kita sadari, ternyata bisa memicu efek domino yang luar biasa masif buat ekosistem di sekitar kita. Jadi siap-siap ya, karena fakta-fakta ilmiah yang akan kita bahas hari ini, mungkin banget bakal mengubah cara Anda mengambil keputusan sehari-hari. Oke, mari kita mulai. Sangat mudah ya buat menganggap kalau kerusakan lingkungan itu cuma konsep abstrak atau sekedar teori di atas kertas. Tapi faktanya, bencana alam itu udah terjadi tepat di depan mata kita. Coba deh ingat-ingat tragedi lumpur Lapindo di Jawa Timur yang sampai sekarang dampaknya masih ada. Atau ancaman tanah longsor yang sering banget merenggut korban. Sampai banjir yang kayaknya udah jadi agenda tahunan di berbagai daerah. Ini bukan lagi sekedar peringatan jarak jauh, teman-teman. Ini adalah bukti nyata kalau lingkungan tempat kita tinggal perlahan mulai nggak ramah. Dan pastinya, ini jadi ancaman langsung buat kelangsungan hidup kita sendiri. Biar pembahasannya lebih gampang diikuti, kita udah membagi topik kompleks ini ke dalam 5 bagian utama. Pertama, ancaman nyata perubahan lingkungan. Kedua, krisis atmosfer dan iklim. Ketiga, eksploitasi air dan lahan. Keempat, dampak 3 dimensi dari polusi. Dan yang terakhir, pastinya, gimana cara kita menyelamatkan masa depan kita. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu melihat lebih dekat apa saja ancaman nyata perubahan lingkungan yang sebenarnya berakar dari aktivitas manusia. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal sedikit melihat ke atas. Kita bahas soal krisis atmosfer dan iklim yang seringkali nggak kelihatan secara langsung. Bayangin aja bumi itu punya rekening bank sendiri, tapi alih-alih uang, rekening ini isinya adalah energi matahari. Nah, masalahnya sekarang, anggaran energi planet kita ini lagi defisit parah, alias masuk ke zona merah. Pernah mikir nggak kenapa suhu permukaan bumi dan lapisan troposfer kita tuh makin kesini makin panas? Ini bukan kebetulan belaka. Ini terjadi karena keseimbangan anggaran radiasi matahari yang masuk ke planet kita dan yang berhasil dilepaskan lagi keluar angkasa itu lagi kacau balau. Nah, coba kita lihat angka-angkanya di sini biar lebih jelas. Dari 343 watt per meter persegi radiasi matahari yang masuk, sekitar 168 watt itu diserap buat manasin bumi. Terus 80 watt dipantulkan balik oleh atmosfer. Sampai sini normal. Tapi coba perhatikan baris yang paling bawah itu. Gas rumah kaca memantulkan kembali dan menahan 30 watt energi di dalam planet kita. Gila kan? Energi ekstra 30 watt inilah yang terus-terusan memanaskan suhu permukaan bumi kita. Sederhananya, ini murni hitung-hitungan matematika atmosferik, tapi dampaknya benar-benar masif. Dan pastinya, pas suhu bumi naik, dampaknya itu nyebar kayak virus ke seluruh sistem kehidupan kita. Perubahan iklim secara sistematis ngacak-ngacak keanekaragaman hayati di hutan kita, mengancam persediaan air bersih dan stok makanan, memicu krisis kesehatan, sampai menghambat roda pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Semuanya itu benar-benar saling terhubung. Terus ada lagi nih, krisis atmosfer yang nggak kalah ngerinya, hujan asam. Secara ilmiah, hujan asam ini terjadi waktu senyawa kayak asam sulfat dan asam nitrat numpuk di awan, lalu jatuh bareng air hujan. Pertanyaannya, dari mana asal senyawa itu? Ya, waktu kita bakar bahan bakar fosil di pabrik atau sekedar nyalain kendaraan buat aktivitas sehari-hari, kita itu melepaskan sulfur dioksida dan oksida nitrogen ke udara. Gas-gas inilah yang kemudian nyampur sama uap air di langit. Prosesnya kurang lebih kayak gini. Dari cerobong asap pabrik dan knalpot motor kita, emisi gas naik ke atas, jadi polusi partikulat, terus campur deh sama awan. Dan hukum alamnya kan, apa yang naik pasti bakal turun. Mereka ini turun sebagai deposit basah berupa hujan asam, atau bisa juga deposit kering yang langsung nempel ke permukaan bumi. Terus efeknya, wah ini bisa bikin masalah pernafasan serius buat kita, dan bahkan bisa mempercepat pembusukan bangunan atau bikin pagar besi di rumah Anda cepat karatan dan ngelupas. Oke, setelah bahas yang di atas, sekarang kita pijak tanah lagi. Masuk ke bagian ketiga, eksploitasi air dan lahan. Kita semua tahu, pertanian butuh air dan pupuk buat ngasilin makanan buat kita kan? Di seluruh dunia, petani berlomba-lomba memaksimalkan panen, tapi ada harga mahal yang nggak kelihatan. Aktivitas irigasi yang masif dan kadang kurang efisien, itu pelan-pelan menguras lapisan humus, alias bagian tanah yang paling subur. Humus ini terkikis, hanyut ke sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. Makanya, kalau Anda perhatikan pesisir pantai kadang warnanya berubah jadi coklat pekat. Ya, secara harfiah, itu karena kita lagi buang-buang nutrisi tanah kita ke lautan. Sayang banget kan? Lanjut ke soal air yang kita pakai sehari-hari.
penduduk makin banyak, otomatis butuh air bersih makin melonjak. Tapi sayangnya, pengambilan air tanah yang terlalu barbar ini memicu krisis yang ngeri banget. Muka air tanah jadi anjlok tajam, sisa airnya gampang banget tercemar, dan yang paling parah, amblesan tanah. Bayangin aja, permukaan tanah tempat rumah atau kota kita berdiri, itu pelan-pelan turun ke bawah gara-gara cadangan air di bawahnya udah kita sedot habis. Selain air, eksploitasi kita juga memecah belah hutan jadi potongan-potongan kecil atau yang biasa disebut fragmentasi hutan. Nah, ada satu fakta biologis yang cukup bikin merinding. Semakin kecil area hutan yang terfragmentasi, kepadatan populasi hewan dan tumbuhan di dalamnya itu bakal turun drastis, ekosistem jadi tertekan. Jadi ini bukan cuma soal kita kehilangan pemandangan hijau yang estetik, tapi kita lagi buka jalan tol menuju kepunahan berbagai spesies. Semua eksploitasi tadi akhirnya membawa kita ke bagian keempat, yaitu dampak 3 dimensi dari polusi. Kita bicara soal udara, air, dan tanah. Di dimensi pertama, polusi udara udah jadi krisis kesehatan publik yang nyata. Coba lihat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, sampai bronkitis belakangan ini. Terus, di dimensi kedua, aktivitas kita benar-benar ngerubah karakteristik sumber air kita. Para ilmuwan sampai ngebagi pencemaran air ini dari segi fisis, kimiawi, dan biologis. Sederhananya gini, air yang kelihatannya jernih di mata kita bisa jadi sebenarnya udah penuh racun kimia atau bakteri yang berbahaya. Nggak bisa cuma lihat dari luarnya aja. Nah, masuk ke dimensi ketiga, polusi tanah, ini dampaknya luar biasa mengkhawatirkan. Tanah yang tercemar logam berat kayak timbal misalnya, itu berbahaya banget terutama buat anak-anak karena bisa memicu kerusakan otak dan ginjal. Racun di tanah ini juga nyerang sistem saraf pusat, membunuh spesies dasar di rantai makanan kita, dan ujung-ujungnya bikin hasil panen anjlok plus memicu erosi. Ini tuh ibarat siklus racun yang pada akhirnya bakal balik lagi masuk ke piring makan kita sendiri. Oke, tarik napas dulu. Setelah semua fakta tadi, kita masuk ke bagian kelima. Gimana caranya kita menyelamatkan masa depan kita? Tenang, masih ada harapan kok. Solusinya itu sebenarnya bisa banget kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Pertama dan paling basic, kurangi produksi sampah dan tolong jangan buang sampah sembarangan lagi. Kedua, kita bisa pakai alam buat nyembuhin alam. Misalnya dengan nanam tumbuhan yang bisa nyerap limbah di area berair kayak lili air, lidi air, atau melati air. Ketiga, coba deh mulai kurangi bahan kimia berbahaya dan beralih ke deterjen yang ramah lingkungan. Dan yang nggak kalah penting, pastikan septic tank di rumah dikelola dengan benar, supaya limbahnya nggak bocor dan meresap ke sumber air tanah yang kita minum. Kalau kita lihat dari skala makro, saat ini kita tuh lagi ada di persimpangan jalan. Selama ini, kita cenderung melihat alam cuma sebagai modal ekonomi jangka pendek yang dieksploitasi habis-habisan demi cuan, atau yang disebut ekonomi berbasis sumber daya. Nah, mindset ini yang harus dirombak total. Kita wajib mulai memposisikan lingkungan sebagai sistem penopang kehidupan. Aturannya simpel. Kalau kita masih pengen bertahan hidup di planet ini, eksploitasi yang kita lakukan tuh gak boleh melampaui batas kemampuan alam buat memulihkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sumber daya yang kita pakai hari ini tuh bukan warisan yang bebas kita habiskan, melainkan titipan. Jadi besok-besok waktu Anda menyalakan keran air, menghidupkan mesin motor, atau lagi belanja bulanan, coba tanyakan satu hal ini ke diri Anda sendiri. Apakah gaya hidup dan konsumsi harian kita saat ini secara perlahan sedang merampas hak hidup dan kesejahteraan anak cucu kita nanti? Pilihan untuk mengubah arahnya sepenuhnya ada di tangan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.